السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung sejenak, berpikir bahwa sebenarnya memang kita ini tidak akan lama tinggal di dunia. Kita tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Kita di dunia hanyalah berlalu sebentar saja. 100 tahun yang lalu tidak ada satupun dari kita yang sudah lahir di dunia ini. 100 tahun yang akan datang, insya Allah semua yang duduk di majlis ini sudah tidak ada di dunia. Sudah pada meninggal dunia semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang tinggal di dunia ini, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun sehatnya, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun panjangnya umurnya, tetap saja suatu saat dia harus pergi dari dunia. Orang-orang biasa, mereka tidak lama tinggal di dunia. Orang-orang yang luar biasa pun tidak lama tinggal di dunia. Orang yang sakit-sakitan, mengkis-mengkis, itu pun tidak lama tinggal di dunia. Orang yang segar bugar juga tidak akan lama tinggal di dunia.
Orang yang kaya raya, punya harta yang tidak bisa dihitung jumlahnya, dia tidak akan lama tinggal di dunia. Orang yang miskin papa, tidak punya apa-apa, juga tidak lama tinggal di dunia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia bukanlah untuk kita tinggal selama-lamanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia untuk diuji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dalam Al-Quran, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Janganlah kamu semua tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah kalian semua ditipu oleh makhluk yang pinter menipu, yaitu syaitan. Di dunia ini kesuksesannya menipu. Semua yang kelihatannya enak, enaknya pun menipu. Makan kelihatannya enak, kalau terlalu banyak nanti menipu, jadi tidak enak. Tidur kelihatannya enak, tapi terlalu banyak nanti jadi tidak enak. Orang kaya raya kelihatannya enak, tapi ternyata juga tidak enak juga. Orang yang hari ini diangkat menjadi raja, sepertinya dia luar biasa. Hari ini diangkat menjadi raja ke atas singgasana, besok diangkat di atas keranda menuju kuburannya. Itulah kenyataan, fakta kehidupan orang di dunia. Realita kehidupan manusia ketika di dunia. Orang-orang yang dulu katanya hebat-hebat, katanya kuat-kuat, begitu mereka sudah meninggalkan dunia, seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia. Mana Raja Persia yang katanya kekuasaannya hampir separuh dunia? Mana Raja Mojopahit yang katanya menyatukan Nusantara? Mana Bung Karno yang katanya pidatonya memukau semua orang yang mendengarnya? Mana Soeharto yang kekuasaannya tidak bisa dilengsarkan oleh siapa saja katanya? Ternyata semuanya kalah dengan kematian. Sudah hilang. Ka'allam taghna bil ams. Seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia. Dan suatu saat kita begitu juga, seakan-akan kita kayak gak pernah hidup di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia bukanlah untuk kita berlama-lama di dunia, bukanlah untuk kita bersenang-senang dengan dunia, bukan pula untuk kita mengumpulkan harta dunia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita ke dunia untuk diuji. Untuk diuji. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita bukan karena Allah belum tahu. Allah Maha tahu siapa yang sukses, siapa yang tidak sukses. Allah tahu. Tapi Allah menguji kita supaya kita sendiri ini tahu sebenarnya kita ini apa dan siapa. Orang mengatakan kita orang soleh, orang mengatakan kita orang takwa, orang mengatakan kita orang terhormat, orang mengatakan kita pejabat, orang mengatakan kita macam-macam gelar. Tapi sebenarnya kita sendiri tahu kita itu orang bagaimana, kita sendiri tahu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita di dunia ini untuk melihat, untuk biar terlihat siapa dari kita yang paling banyak yang paling baik amalannya.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia diuji. Jadi apa saja yang datang kepada kita adalah ujian. Kesehatan adalah ujian. Penyakit juga ujian. Kekayaan ujian. Kemiskinan ujian. Rasa senang adalah ujian. Rasa sedih juga ujian. Dihormati orang ujian. Direndahkan oleh orang juga ujian. Dicaci maki ujian. Dipuji-puji juga merupakan ujian. Orang itu dicaci maki merasa diuji, banyak yang paham. Tapi kalau dipuji merasa diuji, banyak yang tidak paham. Orang ketika susah merasa diuji, banyak yang paham. Tapi ketika merasa senang, banyak itu adalah ujian, banyak yang tidak paham. Orang kalau sakit merasa diuji, banyak yang paham. Tapi kalau sehat diuji, sedikit yang paham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya dunia kepada kita itu merupakan ujian. Siapa yang sukses? Yang sukses adalah orang yang dalam hiruk pikuknya jagat, gonjang-ganjingnya dunia, di berbagai macam suasana dan keadaan, dia selalu taat kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah. Zahirnya selalu ikut syariatnya yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang sukses. Maka kalau ada orang kaya yang hatinya selalu bergantung kepada Allah, zahirnya selalu ikut syariat Allah, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan Allah ditinggalkan, maka dia orang kaya yang sukses. Kalau ada orang miskin, sakit-sakitan, mengkis-mengkis, batuk-batuk, tetapi hatinya selalu bergantung kepada Allah, amalannya ikut Rasulullah, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan Allah ditinggalkan, ini adalah orang sukses. Karena kunci kesuksesan, orang yang dihitung sukses bukanlah yang kaya, bukan pula yang miskin. Orang yang dihitung sukses bukan yang dipuji, bukan pula yang dicaci. Orang yang dihitung sukses adalah orang yang taat kepada Allah. Ini harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, seorang raja diraja yang menguasai seluruh dunia, bukan separuh dunia, seluruh dunia, dengan kekuasaan yang luar biasa. Rakyatnya bukan hanya manusia, tapi binatang-binatang, jin-jin pun jadi rakyatnya. Kalau beliau musyawarah, maka barisan paling depan adalah para manusia, sop kedua diisi oleh jin-jin, sop ketiga diisi oleh kucing, harimau, singa, binatang-binatang, semua ikut musyawarah. Kerajaan yang begitu luar biasa. Kalau beliau duduk, payungnya bukan payung seperti kita. Payungnya adalah sop-sop burung yang berterbangan di atas beliau. Kendaraannya bukan pesawat terbang, tapi kendaraannya angin yang menerbangkan beliau. Kalau pesawat terbang bisa jatuh, cuaca buruk, delay. Tapi kalau angin tidak ada delay-delaynya. Kekuasaan yang luar biasa, teknologi yang tidak bisa diikuti siapapun di dunia setelah beliau. Walaupun katanya teknologi zaman sekarang canggih-canggih, tidak ada bandingannya dengan teknologi zamannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena sehebat-hebatnya teknologi sekarang, nggak ada orang bisa terbang naik angin. Sehebat-hebatnya teknologi zaman sekarang, nggak ada orang bisa berbicara dengan burung. Nabi Sulaiman bahasa-bahasa burung, bahasa-bahasa binatang, paham semua. Tapi kekuasaan yang begitu luar biasa, kehebatan yang tidak ada tandingannya, tidak membuat Nabi Sulaiman lupa. Tapi Nabi Sulaiman justru mengatakan,
Ada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua yang tampak dalam kekuasaan saya. Min fadli rabbi, semua adalah dari anugerah Tuhanku, supaya Allah menguji aku, apakah aku termasuk hamba yang syukur ataukah hamba yang kufur. Dapat berbagai macam kenikmatan, bukan merasa sukses, bukan menganggap kesuksesan. Ini adalah ujian. Manusia di dunia kebanyakan zaman sekarang, kebanyakan manusia itu diuji tapi tidak merasa diuji. Bahkan mereka tidak tahu barometer ukuran kesuksesan dalam ujian itu apa. Para ulama menggambarkan kehidupan manusia zaman sekarang seperti anak kecil yang dia masuk sekolah, kemudian dia ujian nasional sekolah dasar SD. Anak kecil ini nggak pernah belajar, nggak pernah masuk kelas, tiba-tiba ikut ujian saja. Sebagian anak-anak beling, ngaji nggak mau ikut, imtihan malah datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berangkat ke sekolah dengan bangga. Sampai di sekolah, maka gurunya memberikan kepada dia kursi yang bagus, ruangannya ber-AC, mejanya bagus, dikasih minuman, susu, kopi, teh, lengkap semua. Teman-temannya senyum kepada dia, gurunya pun senyum kepada dia. Maka anak kecil yang tolol ini langsung merasa, wah, saya sukses ini, saya sukses betul. Pulang sekolah, ketemu dengan ibunya, ditanya, "Nak, bagaimana ujiannya?" "Sukses." "Loh, kok bisa sukses bagaimana? Kan nggak pernah belajar." "Loh, saya ini memang orang cetakan sukses. Walaupun nggak pernah belajar, ya tetap sukses." "Loh, coba ceritakan dulu pada ibu, sebenarnya apa yang terjadi?" "Tadi di sekolah itu kursinya bagus, mejanya bagus, ruangannya ber-AC, minumannya segar, makanannya enak." "Oh, begitu. Lah kalau ujiannya bagaimana?" "Loh, kalau itu nggak bisa garap." "Oh, kamu ini bukan hanya bodoh, tolol, dungu." Ini sebenarnya ceritanya kayak lucu, ya, dan memang lucu, dan itulah kebanyakan manusia yang hidup sekarang ini. Ya, ditanya, "Bagaimana Pak kabarnya sekarang?" "Alhamdulillah, sukses. Rumah besar, mobil banyak, anak semua jadi sarjana, sawahnya luas, bersertifikat. Saya sukses, kurang apa lagi?" "Lah kalau sholatnya Pak?" "Oh, itu belum. Nanti aja kalau udah mau mati baru sholat." Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang pada zaman sekarang, mereka melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun itu harus dilafalkan. Harus dilafalkan. Setiap orang iman harus melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi kalau orang itu dulunya tidak Islam, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi hadirin yang mulia, setelah dilafadzkan ada tuntutan untuk mengamalkan kalimat ini. Inilah yang kebanyakan orang tidak sukses. Banyak orang mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak orang, tapi karena sebagian juga setiap la ilaha illallah langsung ngantuk. Itu juga ada. Setiap wirid itu langsung ngantuk. Dengar bayan langsung ngantuk. Selesai bayan langsung melek. Ini sebenarnya bukan ngantuk, kebanyakan dosa. Kalau ngantuk yang sebenarnya nggak bangun-bangun. Mau apapun yang terjadi nggak bangun. Tapi kalau ada kopi melek, kalau ada ngaji tidur. Ya, ini bukan ngantuk sebenarnya. Setannya sudah numpuk di telinganya.
di telinganya dan di matanya sudah numpuk. Lah kok nggak kelihatan, Pak? Ya, saking banyaknya sampai nggak kelihatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian iman yaitu la ilaha illallah, merasa meyakini dengan sebenar-benarnya, meyakini dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan kita, memahami dengan otak kita bahwa yang kuasa dengan sebenar-benarnya hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. La ilaha illallah. Ini kalimat iman ini perlu kita ulang lagi sampai betul-betul dalam setiap keadaan, melihat apapun, mendengar apapun, dikejutkan oleh apapun, dibahagiakan oleh apapun, disediakan oleh apapun, ingatnya hanya kepada Allah. Ini namanya ujian iman itu seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dikasih tahu yang menciptakan langit adalah Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah, yang mengatur cakrawala adalah Allah, maka orang Islam yang otaknya waras itu langsung gampang paham. Ya, begitu saja. Semua diatur oleh Allah. Manusia lahir di dunia diatur oleh Allah, binatang-binatang lahir diatur oleh Allah. Itu semua langsung paham itu. Sebelum zaman adanya sekolah. Begitu ada sekolah malah ada yang nggak paham. Ini semua karena kebetulan. Gennya manusia memang seperti ini, gennya binatang seperti ini, matahari ikut garis edarnya memang seperti ini. Semuanya kebetulan seperti ini. Kebetulan kok selalu tiap hari. Ini kalau kadang-kadang orang itu tambah banyak sekolahnya, tambah gak pinter ternyata. Karena sekolahnya sekolah dunia. Kalau sekolahnya sekolah la ilaha illallah, walaupun petani, ini petani yang cerdas. Tapi kalau nggak paham la ilaha illallah, walaupun profesor, doktor, S3, PSD, tetap nggak cerdas. Dia nyembah sapi, ada yang nyembah kerbau, nyembah kotoran. Katanya pinter, bukan pinter, gelarnya saja yang banyak, otaknya nggak ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikasih tahu semua cakrawala alam semesta ciptakan oleh Allah, maka orang yang otaknya waras langsung paham, ya memang seperti itu. Karena tidak ada manusia, tidak ada negara, tidak ada pribadi-pribadi yang ngaku menciptakan bumi, tidak ada. Walaupun Fir'aun pun nggak berani ngaku menciptakan bumi, nggak berani. Maka ada seorang raja ngaku jadi Tuhan pada zamannya Nabi Zulkifl. Maka didatangi oleh Nabi Zulkifl ini. Kamu ini Tuhannya alam semesta apa Tuhannya kaummu saja? Nah, ini Tuhan alam semesta. Kalau Tuhannya alam semesta, kenapa alam semesta ada sebelum kamu ada? Bingung dia. Oh, selalu gitu saya Tuhannya kaumku. Lah kalau kamu mati nanti Tuhannya kaummu siapa? Langsung diam. Lah kalau gitu siapa sebenarnya Tuhan? Tuhan adalah yang menciptakan kamu, menciptakan aku, menciptakan alam semesta. La ilaha illallah. Rajanya langsung masuk Islam. Jadi wali seketika. Ini ada ini, walaupun jarang ya, walaupun jarang. Ini memang ada orang-orang itu didakwai sekali, langsung manut, langsung manggon tuh ada. Ada juga yang ditaskil berkali-kali, diem saja. Bayan sudah berapi-api, yang ngomong sudah berbusa-busa, yang mendengarkan senyum saja nggak berangkat juga. Juga ada itu dan banyak. Ini 5.000 orang yang berangkat, 50 nggak ada. Jadi kita ini kebanyakan manggon apa tidak manggon sebenarnya? La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dibilang manusia yang ngatur adalah Allah, yang keluar dari manusia itu juga dari Allah, itu banyak yang nggak mau paham. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kalimat kepada kita secara khusus sebagai obat penyakit ini, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya,
tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Yang kelihatannya dari makhluk, semua hakikatnya dari Allah, karena makhluknya pun aslinya adalah ciptaan Allah. Maka kalau orang itu memahami semua dari makhluk, nah itu namanya kafir. Kalau sebagian dari makhluk, sebagian dari Allah, itu namanya musyrik. Kalau orang iman, kullun min indillah, semua dari Allah. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, hakikat semua dari Allah. Nah, dulu ada seorang petani ya, menasihati petani yang lainnya. Diceritakan dalam surat Kahfi. Diceritakan dalam surat Kahfi. Dia mengatakan, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Temanku, kalau kamu itu berangkat ke sawah, jangan langsung berangkat begitu saja. Katakanlah masya Allah, la quwwata illa billah. Semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Karena sebenarnya hajat kamu bukan kepada sawah, hajat kamu kepada yang menciptakan sawah. Ini petani ini yang satunya dinasihati itu malah ngengkel. Allah, ngomong kosong, apa yang didengarkan? Orang dakwah begitu, apa-apa Allah, apa-apa Allah. Ini Allah kan nggak kelihatan. Berangkat aja ke sawah, nggak usah Allah. Langsung berangkat dengan bersungut-sungut karena jengkel. Allah, sawah-sawahku katanya punya Allah. Ini banyak orang kadang-kadang begitu. Badan kamu milik Allah bagaimana? Yang gerakkan saya. Ada nggak ngerti itu? Ada orang seperti itu. Memang sekarang kita ini belum paham, Pak. Tapi nanti akan ada orang yang malaikat yang memahamkan. Namanya malaikat Israel. Kalau malaikat Israel sudah datang, nggak perlu bayar panjang-panjang. 1 detik langsung paham. Oh, bukan milik saya. Mata bukan milik saya. Tangan bukan milik saya. Rumah bukan milik saya. Kalau memang milik saya, nggak akan terlepas dari saya. Ternyata semua milik Allah. Tapi pahamnya sudah nggak berguna. Maka petani tadi langsung berangkat, sungut-sungut berangkat ke sawahnya. Ternyata sawahnya sudah ludes, habis, tidak tersisa. Karena apa? Karena dinasihati terus ngengkel. Jadi orang itu kalau dinasihati karena Allah kok ngengkel, wah nanti langsung adabnya itu tes itu. Seperti ada salah satu ya, orang sekitar sini, dia tukang geraji kayu itu. Sebelum geraji kayu dikasihati sama temannya. Sebelum geraji itu bismillah gitu, dikatakan begitu biar barokah. Bismillah, bertahun-tahun saya begini aman kok. Wes toh, mau kosong. Langsung geraji. Ternyata gergajinya itu mental kena perutnya. Waduh, ternyata harus bismillah tuh ternyata. Sudah sobek baru ternyata. La ilaha illallah. Maka kalau orang itu sudah diingatkan karena Allah, kita tuh manggon saja, jangan ngengkel. Insyaallah amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala keadaan, dalam segala suasana, bagaimana hati kita ini selalu bergantung kepada Allah. Selalu tunduk kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Bagaimana yang diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tengah-tengah istirahat ketika pulang dari peperangan, tiba-tiba ada orang kafir yang menyelinap. Dia ambil pedangnya. Pedangnya Nabi sudah digantung, diambil. Langsung teriak, "Siapa yang bisa menolong kamu dari saya?" Maka Nabi diacungi pedang seorang diri, beliau nggak takut sama Allah. Langsung orang itu keder, ngewel, pedangnya jatuh.
diambilkan. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu dari aku? Maka Muhammad minta maaf, Muhammad minta maaf, minta maaf. Ya, pulang sana. Maka akhirnya ketika pulang langsung ngomong sama teman-temannya, saya itu datang pada Muhammad mau bunuh, nggak berhasil. Sekarang saya mau dibunuh. Padahal dia itu bisa saja bunuh saya, tapi dimaafkan. Sudah, kamu ikut Muhammad saja sudah. Ini kalau orang itu imannya kuat, di mana-mana jadi asbab hidayah. Tapi kalau orang imannya lemah, di mana-mana jadi asbab dolalah. Di markas pun jadi asbab dolalah. Yang lain angkat kepala, nunduk saja. Yang lain dengarkan bayan, malah di pasar. Yang lain dengarkan bayan dengan sungguh-sungguh, malah di parkiran. Ini jadi asbab dolalah ini jadinya. Lah bukannya parkir itu penting, ya penting, tapi bukan di parkiran terus. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah usaha kita. Bagaimana dalam setiap keadaan, setiap suasana kita selalu bergantung kepada Allah. Bagaimana syairnya seorang ulama, Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya Rabb qala ya abdi ana Allah. Allah Allah, tidak ada penolong bagi kami selain Allah. Kullama nadaitu ya Rabb, setiap aku memanggil wahai Tuhanku, qala ya abdi ana Allah, maka Allah berfirman, wahai hambaku, aku adalah Allah, minta apa saja kamu akan saya kasih. Nah, ini Allah sebenarnya itu dekat dengan kita, itu dekat. Pertolongan Allah dekat dengan kita, tapi kitanya yang menjauh dari Allah. Menjauh bagaimana? Menjauh dari taat kepada Allah, itu namanya menjauh dari Allah. Menjauh dari perintah-perintah Allah, namanya itu menjauh dari Allah. Mendekati larangan-larangan Allah, itu namanya menjauh dari rahmat Allah. Maka bagaimana kita usaha lagi, biar iman ini mancap 24 jam dalam hati. Semuanya insyaallah hadirin. Di antara cara yang termudah biar kita ini meningkatkan iman, bagaimana kita semua keluar 4 bulan. Insyaallah ya hadirin. Karena nanti dalam berbagai macam medan, naik gunung, turun gunung, datang ke pulau-pulau yang terpencil maupun yang tidak terpencil, dimarahin orang, kok hatinya selalu kepada Allah, maka disitulah iman kita akan meningkat. Tapi kalau keluarnya bawa HP, nggak jadi meningkat. Karena dimarahi orang, telepon markas, jamaah ditolak, tolong ditarik. Akhirnya jadinya hatinya tidak kepada Allah, kepada markas. Markas ini nggak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta bantuan kepada markas. Mana insyaallah hadirin? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ujian iman. Kemudian yang kedua, ujian amal. Ujian amal itu bagaimana kita senantiasa 24 jam usaha hidup kita ikut yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti arahan beliau. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Nabi, kalian semua akan dapat petunjuk. Kalau kita sudah dapat hidayah, kita akan mudah untuk taat. Kalau kita taat, kita akan sukses. Maka kita ikuti arahan Nabi. Di antara arahan Nabi adalah kita suruh mengikuti para sahabat. Ashabi kan nujum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang. Maka kalau kalian ikut siapa saja di antara para sahabatku, pasti kalian akan dapat petunjuk. Karena imannya para sahabat itu standar keimanan yang diridhoi oleh Allah. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka iman sebagaimana iman kalian para sahabat, sungguh mereka dapat petunjuk. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut sahabat itu bagian dari ikut Nabi. Jangan
Jangan sampai tanya, ikut sahabat atau ikut Nabi? Oh, ini bodoh pertanyaannya. Yang orang-orang pada Ramadan kemarin, waktu terawih, kalau kamu 23 ikut Umar, 11 ikut Nabi. Ini perkataannya orang ajhalul jahilin. Sejahil-jahilnya orang seperti ini. Lah kamu kira Nabi itu Sayyidina Umar gak ikut Nabi gitu? Yang ikut hanya kamu. Sayyidina Umar itu sangat ikut Nabi, makanya jadi Sayyidina Umar. Lah kamu itu gak ikut Nabi, maka jadi kamu itu. Kalau seandainya yang pantas ikut Nabi, yang ikut Nabi itu kita, yang jadi sahabat kita. Para sahabat itu dipilih oleh Allah dari kalangan makhluk-makhluk ini. Innallaha ta'ala ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabat ini di kalangan umat ini, orang-orang terpilih dipilihlah jadi sahabat. Maka Sayyidina Umar kok dipilih jadi sahabat itu ya karena hebat. Kita nggak dipilih jadi sahabat ya karena ngantuan. Di antara keburukannya itu baru satu keburukannya. Kalau dibahas nggak selesai bayan maghribnya, jadi bayan subuh. Saking banyaknya keburukan kita. Semoga kita diampuni oleh Allah. Maka ikut sahabat itu bagian dari ikut Nabi. Ikut ulama juga bagian dari ikut Nabi. Ikut para ulama, para a'immah itu bagian dari ikut Nabi. Maka jangan sampai ada yang mengatakan ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi. Ini juga pekok juga yang ngomong seperti ini. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Imam Syafi'i itu beliau tidak ikut Nabi, nggak jadi imam, ya jadi Syafi'i bukan Imam Syafi'i. Tukang cuci mobil jadinya nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikut para a'immah, ikut ulama-ulama besar yang sudah diakui kredibilitasnya oleh semua umat di seluruh dunia. Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhum. Ini bagian dari ikut Nabi. Karena Imam Syafi'i belum lahir saja Nabi sudah menceritakan, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Akan datang orang alim dari kalangan orang Quraisy yang memenuhi bumi dengan ilmu. Siapa itu? Imam Syafi'i. Belum lahir sudah diceritakan oleh Nabi. Lah kalau kita belum lahir, dukun yang cerita. Begitu mau saingan dengan Imam Syafi'i. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut para a'immah itu bagian dari ikut Nabi, maka jangan dipertentangkan. Ini bukan khilafiyah, ini ijma'. Ijma'nya semua umat pada zaman dahulu sampai sekarang. Kalau ikut salah satu dari imam 4 adalah bagian dari ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak ikut ijma' itu hanya orang-orang zaman sekarang yang pada keminter. Hadisnya ketemu dari Google, perasaannya sudah jadi ahli hadis. Bukan ahli hadis, ahli hadat. Hadas itu kentut aja begitu. La ilaha illallah. Karena ini penting zaman sekarang ini. Karena banyak orang itu punya pemahaman yang aneh-aneh. Dan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh harus diluruskan. Jangan sampai kita ini terus lama dakwahnya, terus lama salah pahamnya. Kenapa bisa begitu? Karena makin lama dakwah, makin gak mau dengarkan bayan. Sukanya bayan, tidak mau mendengarkan. Akhirnya salah semua pemahamannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana hidup kita ini usaha ngikuti Nabi di mana saja kita berada. Kalau kita ikut Nabi di mana saja kita berada, maka di mana saja kita akan dapat pahala. Di masjid kau ikut Nabi, dapat pahala. Di pasar ikut Nabi, sebelum masuk pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar dapat pahala 1 juta kebaikan. Berdagang dengan baik, jujur, tidak nipu, tidak mengurangi takaran karena Allah, maka pedagang yang seperti ini akan dikumpulkan dengan para nabi dan para mati syahid di akhirat. Ini masuk pasar kalau ikut Nabi dapat pahala.
Walaupun masuk masjid, kalau nggak ikut Nabi malah dapat dosa. Di masjid ngerasani orang. Di masjid makan bikin asap-asapan. Nah, ini menjadikan kita ini jadi tidak berpahala. Maka di masjid ikut Nabi. Di antara arahannya Nabi kalau di masjid itu tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. Di antara arahannya Nabi ketika di masjid niat i'tikaf. Di antara arahannya Nabi ketika di masjid